Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin nastar karakter buah durian. Rasanya enak, bentuknya unik, lucu, dan menarik. Anak-anak pasti suka. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, bismillah. Pertama-tama kita masukkan 150 gram margarin. Untuk margarinnya saya gunakan merek Blue Band. Lalu masukkan 100 gram gula halus. Untuk gula halusnya diayak atau disaring terlebih dahulu, supaya tidak ada gerindil-gerindil atau gumpalan-gumpalan. Kemudian kita mixer sampai margarin dan gula halusnya tercampur rata, sampai teksturnya itu halus dan lembut. Setelah teksturnya lembut, kita matikan mixernya. Kemudian kita siapkan 2 butir telur. Untuk telurnya kita pisahkan antara putih telur dan kuning telurnya. Nanti akan kita pakai kuning telurnya saja. Masukkan 2 butir kuning telur. Lalu masukkan vanili bubuk secukupnya. Masukkan 1 sendok makan room butter. Kemudian kita mixer sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya gunakan tepung terigu protein rendah ya. Kita ayak atau kita saring terlebih dahulu supaya menghasilkan tepung terigu yang halus. Supaya tidak ada gerindil-gerindil ya atau gumpalan-gumpalan. Lalu kita masukkan 30 gram tepung maizena. Masukkan 1 saset susu bubuk instan. Lalu kita mixer sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata dan teksturnya sudah seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya akan saya ulen atau aduk menggunakan manual tangan yang dilapisi hand glove atau sarung tangan plastik ya. Ulen terus sampai tercampur rata dan kalis. Nah, seperti ini teksturnya pemirsa ya. Sudah kalis. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya adonannya ini kita bagi-bagi. Untuk yang pertama adonannya yang original ya, artinya nggak dicampur dengan pewarna. Kemudian yang satu bagian dikasih warna kuning. Lalu kita aduk sampai pewarnanya tercampur rata ya dengan adonan sampai berwarna kuning. Setelah sudah rata berwarna kuning, kita sisihkan. Selanjutnya untuk berwarna coklat, ini sedikit aja ya. Kasih pewarna coklat. Karena untuk bagian tangkainya itu digunakan hanya sedikit adonan. Kita aduk sampai berwarna coklat rata seperti ini. Kita sisihkan. Selanjutnya untuk warna hijau ini adonannya agak banyak ya. Kita tuang dengan pewarna hijau, lalu kita aduk sampai adonannya berwarna hijau tercampur rata. Nah, sudah
tercampur rata warna hijaunya. Selanjutnya akan kita siapkan untuk cetakannya seperti ini ya. Cetakannya bisa dibeli di online. Pertama-tama kita ambil sedikit adonan kuning, sekitar 2 gram ya. Untuk adonan kuningnya ini masing-masing 2 gram untuk buah duriannya ini. Nah, ada 2 bagian, 2 gram, 2 gram. Kemudian kita ambil yang tanpa pewarna, sekitar 7 gram ya. Nah, kita tempelkan seperti ini sampai tertutup seperti ini ya. Selanjutnya untuk tangkainya itu sedikit aja ya. Nah, sedikit aja kita tempelkan di bagian tangkai. Kemudian kita ambil adonan yang warna hijau. Untuk warna hijau ini saya gunakan sekitar 15 gram yang diisi dengan selai nanas ya. Kalau pemirsa mau membuat selai durian boleh. Kita tempatkan selai nanasnya di tengah, lalu dibulat-bulat, kemudian dipipihkan. Lalu ditempatkan di cetakannya seperti ini. Kita tekan-tekan sampai tertutup rapat ya sisi-sisinya. Lalu kita siapkan loyang yang dilapisi kertas roti. Kemudian kita lepaskan kuenya. Nah, ditekan cetakannya. Kalau agak susah lepas bisa dibantu dengan tangan ya. Nah, seperti ini pemirsa. Selanjutnya untuk bagian duriannya. Tadi untuk buahnya dan sekarang untuk bagian kulit duriannya. Ambil sedikit adonan coklat untuk batangnya. Lalu ambil adonan warna hijau sekitar 20 gram, lebih besar ya dari yang hijau buah tadi. Lalu diisi dengan selai nanas. Kemudian kita pipihkan. Tempatkan di cetakan seperti ini. Ratakan ya sisi-sisinya. Lalu tempatkan di loyang. Nah, kita tekan. Nah, seperti ini pemirsa ya. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai semua dicetak, ini akan saya panggang. Saya panggang menggunakan oven tangkring dan dipanggang selama 30 menit. Dan setelah matang dipanggang, seperti ini tampilan teksturnya pemirsa ya. Terlihat cantik dan menarik. Selanjutnya akan kita lihat tekstur bagian dalamnya ya. Untuk bagian luarnya itu cantik ya. Cerah. Untuk bagian dalamnya juga terlihat selai nanasnya itu enak banget pokoknya, wangi dan bentuknya lucu. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.